Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo menyalurkan dana 200 triliun ke sistem perbankan. Dana tersebut dikucurkan ke 5 bank besar milik negara, yakni Bank Mandiri, BRI, BTN, BNI, dan BSI. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo resmi mengguyur 200 triliun rupiah ke 5 bank milik pemerintah. Bank Mandiri, BNI, dan BRI masing-masing mendapat guyuran 55 triliun rupiah. Bank BTN mendapatkan 25 triliun, sedangkan Bank BSI memperoleh kucuran dana 10 triliun rupiah. Purbaya menegaskan penempatan dana tersebut bersifat liquid, menyerupai giro dan tidak memiliki tenor. Pemerintah mengimbau agar perbankan menyalurkan uang tersebut ke sektor real, termasuk melalui pembelian surat berharga negara. Janji saya cuma pengumuman, memberitahu ke teman-teman, dan kemarin saya janji akan mengembangkan dana 200 triliun perbankan. Ini sudah diputuskan dan yang sudah disalurkan ya. Insya Allah jalan. Jalan pasti. Dengan prinsip kita kirim ke 5 bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Mulai berjalan ya. Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Itu jadi dananya akan kita kirim. Sudah saya setuju tadi pagi, bentar lagi dikirim sama dia. Kamu jangan berapa di atas ya. Jadi saya pastikan dana yang 200 triliun masuk ke sistem perbankan hari ini, dan mungkin banknya habis itu bingung berpikir nyalurin kemana. Meski bank akan membutuhkan waktu untuk menyalurkan dana tersebut, namun langkah ini diyakini mampu menggerakkan perekonomian secara bertahap. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, usai diguyur uang 200 triliun rupiah, indeks harga saham melesat naik, bahkan sempat tembus hingga 1%. IHSG pada Jumat pagi dibuka menguat hingga ke level 7.800. Transaksi jual beli saham pun mencapai 3,6 miliar rupiah dengan nilai transaksi mencapai 2,6 triliun rupiah. Seluruh saham perbankan melesat naik, terutama bank-bank himbara seperti BRI, Mandiri, BNI, dan BTN. Penguatan saham himbara sebagai respon pasar atas cairnya dana 200 triliun ke perbankan plat merah. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo mengaku kaget saat mengetahui nominal gajinya sebagai seorang menteri. Menurutnya, nilai yang diterima kini tidak sebesar saat ia menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Berkenaan dengan saya bersumpah. Usai dilantik sebagai Menteri Keuangan, Purbaya belak-belakan soal gaji yang ia terima. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, acara 1. Ia mengaku honor yang diterima kini jauh lebih kecil ketimbang saat masih menjabat di Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Adapun berdasar peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2000, gaji seorang menteri sebesar Rp5.040.000 per bulan. Ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp13.680.000. Artinya total gaji seorang Menteri Keuangan per bulan sebesar Rp18.648.000. Namun jumlah itu belum termasuk tunjangan lain seperti kinerja, rumah, dan mobil dinas. Jika dibanding dengan LPS, nominal pokoknya memang jauh berbeda. Seorang ketua Dewan Komisioner LPS bisa mengantongi gaji pokok sekitar Rp85 juta per bulan, sementara wakilnya Rp75 juta per bulan. PT Karya Citra Nusantara merespon proyek pagar laut Cilincing yang viral.
Pihaknya menyebut pagar laut beton adalah bagian dari pembangunan proyek pelabuhan milik pemerintah. Pemerintah bersama dengan PT Karya Citra Nusantara merespon heboh pagar laut di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Dalam konferensi persnya, pagar laut beton itu adalah bagian dari pembangunan proyek strategis nasional yang perizinannya telah dipenuhi oleh PT Karya Citra Nusantara. Pemenuhan aspek hukum mulai dari perizinan dan AMDAL pembangunan pagar laut melibatkan Kejaksaan Agung, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bahkan sebelum membangun proyek ini, perusahaan telah melakukan sosialisasi pada masyarakat. Sebetulnya proses pembangunan ini kan sudah dimulai 2010 dan polanya sama. Tidak ada yang ribut pada waktu itu, baru sekarang. Di saat Pier 3 tadi, tolong ditayangkan Pier 3. Ya, jadi nanti rekan-rekan bisa lihat di lapangan sendiri bahwa kalau kita lihat proses cara bangunnya tetap sama, tidak ada yang beda. Dan ini bukan proyek loro joran yang katanya bisa bikin 1 hari langsung jadi. Ya, tapi ini memang melalui satu proses yang cukup lama. Nah, pertanyaan kedua, apakah kami sudah melakukan sosialisasi? Tentu kami lakukan. Pada misalnya contoh, dengan adanya undang-undang yang dalam berkala berubah, kami juga menyesuaikan. Contoh, AMDAL kami itu langsung dari Kementerian Lingkungan. Proyek yang dibangun di perairan Cilincing ini adalah bagian dari proyek strategis nasional yang mulai dibangun pada tahun 2010. PT Karya Citra Nusantara sebagai badan usaha yang mengoperasikan pelabuhan dan proyek pagar laut beton telah menyelesaikan seluruh perizinannya. Pemirsa, sebelumnya tanggul beton sepanjang 2 hingga 3 km di pesisir Cilincing, Jakarta Utara menimbulkan polemik. Hal itu lantaran berdirinya tanggul beton membuat akses dan juga aktivitas para nelayan terganggu. Tanggul betonnya di pesisir Cilincing menyulitkan nelayan pesisir untuk melintas. Inilah tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Keberadaan tanggul beton ini membuat nelayan pesisir resah karena aktivitasnya terganggu. Tanggul beton sepanjang kurang lebih 2-3 km ini sebelumnya menjadi lokasi lalu lintas perahu tradisional nelayan untuk mencari ikan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan bahwa kepentingan nelayan dan kelestarian laut menjadi prioritas utama. Selain itu, Pramono juga meminta dinas terkait untuk mengundang pemilik tanggul beton yakni PT Karya Citra Nusantara agar memberikan akses para nelayan beraktivitas. Pemerintah DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin atas pagar laut tersebut. Dan ini merupakan kewenangan Kementerian KKP yang diberikan kepada PT Karya Citra Nusantara. Maka dengan demikian, karena ini izin sepenuhnya diberikan oleh Kementerian KKP, memang sesuai dengan kewenangannya, bagi pemerintah DKI Jakarta yang paling penting adalah para nelayan itu nggak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut. Sehingga dengan demikian saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Citra Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan yang... Akibat tanggul beton ini, nelayan harus menempuh waktu lebih lama untuk mencapai ke tengah laut. Para nelayan berharap keberadaan tanggul beton ini tidak mengganggu jalur perlintasan perahu nelayan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Siapa sangka Karawang yang selama ini dikenal sebagai kawasan industri ternyata menyimpan surga bahari tersembunyi. Namanya Karang Sendulang, hamparan terumbu karang alami di Desa Sukakerta, Cilamaya yang kini mulai mencuri perhatian wisatawan. Kabupaten Karawang, Jawa Barat menyimpan potensi wisata bahari bernama Karang Sendulang di Desa Sukakerta, Kecamatan Cilamaya
yang kini mulai mencuri perhatian. Lokasi eksotis ini dapat ditempuh sekitar 45 menit menggunakan perahu nelayan dari bibir pantai. Dengan kedalaman 1 hingga 3 meter, pengunjung bisa langsung menikmati keindahan terumbu karang yang masih alami. Bagi pemirsa yang hobi tantangan di pesisir atau di pantai, ini bisa menjadi destinasi wisata di Kabupaten Karawang yang perlu Anda coba. Tempatnya keren. Kelestarian Karang Sendulang terjaga berkat program Otak Jawara yang merehabilitasi ekosistem terumbu karang melalui metode transplantasi dan pembuatan modul dasar laut. Selain untuk jadi media transplant, modul itu akan jadi rumah ikan. Ketika itu jadi rumah ikan, yang pasti akan meningkatkan kelimpahan ikan dan juga meningkatkan kelimpahan dari tangkapan nelayan. Nah, itu dari sisi ekonomi. Nah, dari sisi pariwisata, yang namanya tempat indah, yang namanya tempat bagus, pasti akan menarik daya tarik atau menarik kunjungan wisatawan dari lokal ataupun juga luar. Karang Sendulang membuktikan bahwa Karawang tidak hanya tentang industri, tetapi juga menyimpan kekayaan alam bahari yang layak dikembangkan secara berkelanjutan. Yuk, jelajahi dan jaga bersama potensi wisata Karawang agar siap bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.